Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda. Yang pertama yaitu struktur dari teks fabel atau legenda. Anak-anak ada yang tahu ada berapa struktur dari fabel atau legenda? Good. Ada 4 struktur dari fabel atau legenda. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu koda atau ending. Kita akan membahasnya satu persatu. Struktur yang pertama yaitu orientasi atau perkenalan cerita melalui perkenalan tokoh-tokoh dan juga latar terjadinya cerita tersebut. Struktur yang kedua yaitu komplikasi atau pengenalan masalah, pengenalan terjadinya masalah sampai terjadinya konflik. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Setelah tadi terjadi pengenalan masalah di klimaks, kemudian di bagian resolusi ini terjadi puncak dari konflik. Pada bagian ini juga terjadi penyelesaian dari masalah atau konflik yang ada pada cerita. Struktur yang keempat atau yang terakhir yaitu koda atau bagian akhir atau bagian ending cerita yang berisi tentang penyelesaian. Jadi berakhir baikkah atau burukkah. Jadi pada bagian ini kita biasanya bisa mengambil pesan moral dari cerita, fabel ataupun legenda. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyimak contoh dari sebuah teks fabel yang akan Bunda tayangkan berikut ini. Cerita fabel ini berjudul tentang Musang dan Serigala. Bagian pertama yaitu orientasi atau pengenalan tokoh dari cerita Musang dan Serigala tersebut. Cerita berawal dari Musang dan Serigala yang merupakan sahabat karib. Mereka hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Bahkan dalam hal mencari makanan pun mereka selalu bersama. Bagian cerita yang kedua yaitu komplikasi atau perkenalan masalah atau konflik yang terjadi pada cerita ini. Jadi pada suatu hari ketika Musang dan Serigala hendak mencari makanan, mereka melihat sebuah kandang kambing. Muncullah ide si Musang untuk menyuruh Serigala masuk ke dalam kandang. Tapi ternyata ada pemilik kandang tersebut yang datang. Musang lari sekencang-kencangnya meninggalkan Serigala yang tetap berada di dalam kandang. Akhirnya Serigala mencoba meloloskan diri. Sampai akhirnya kaki Serigala dipukul oleh pemburu tersebut. Tapi meskipun dipukul kakinya, Serigala tetap berhasil melarikan diri dan kembali ke sarangnya dengan selamat. Keesokan harinya, si Musang menghampiri Serigala dengan tanpa merasa bersalah karena telah meninggalkan Serigala. Bagian yang ketiga yaitu bagian resolusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Hari berganti hari ternyata adalah sebuah peristiwa, yaitu Musang yang terperangkap di jaring-jaring pemburu. Serigala datang menghampiri. Musang sangat bahagia. Dikiranya si Serigala akan menolong Musang ini. Tapi ternyata Serigala tidak menolong. Dia malah meninggalkan si Musang yang terperangkap dalam jebakan pemburu. Bagian yang keempat atau yang terakhir yaitu koda atau penutup dari cerita. Pada bagian ini kita dapat memetik suatu pelajaran atau pesan moral, yaitu suatu kejahatan tentunya akan mendapatkan balasan pada akhirnya. Seperti tadi contohnya, yaitu Musang yang dengan teganya meninggalkan Serigala dalam kandang sampai Serigala merasa kesakitan karena dia disiksa oleh si pemilik kandang. Kemudian di akhir cerita ternyata si Musang mengalami akibatnya,
yaitu dia terjebak dalam jaring-jaring dari pemburu. Itu ya, contoh dari struktur teks fabel. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dari teks fabel atau legenda. Ada 5 unsur kebahasaan dari fabel atau legenda. Unsur yang pertama yaitu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan objek yang diceritakan. Unsur yang kedua yaitu memuat atau menggunakan kata-kata keterangan untuk menjelaskan latar dari cerita tersebut. Unsur yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Unsur yang keempat yaitu banyak menggunakan kata denotatif atau memiliki makna sebenarnya, sehingga bahasa-bahasa yang terdapat pada teks fabel ataupun legenda mudah untuk difahami. Unsur yang kelima atau yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung yang diungkapkan sendiri oleh si tokoh. Biasanya ditandai dengan 2 tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Itu ya, 5 unsur kebahasaan fabel dan legenda. Okay class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? If you have any question, you can call Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.